Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, sehat semuanya. Sudah sarapan tadi pagi ya? Nah, oke. Hari ini ya kita berjumpa kembali ya di pelajaran biologi ya. Sebelum kita mulai, ketua kelas ya, Gilang minta tolong dipimpin berdoa ya, supaya nanti pembelajarannya bisa dilancarkan, kemudian mendapatkan ilmu yang barokah ya. Ya, amin. Silakan. Ya, terima kasih Gilang ya. Jadi setiap melakukan sesuatu ya harus berdoa dulu ya, supaya hajat kita dikabulkan. Berdoa, sisipkan kedua orang tua kita ya, supaya apa? Diberikan umur panjang, sehat walafiat, supaya bisa melihat kita nanti sukses semuanya. Amin. Ya. Oke, saya absensi dulu ya. Ahmad Pradipta, iya. Andika Maulana, Andi Rafael, Anindya. Saya punya yel-yel ya. Nanti semuanya ikut semuanya biar semangat kita hari ini ya. Jadi yel-yelnya begini ya. Biologi, saya bisa, saya sehat, saya semangat. Luar biasa gitu ya. Oke ya. Biologi, saya sehat, saya sehat, saya semangat. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya ya. Jadi kita harus bisa apapun itu ya. Kemudian jangan lupa sehat, karena sehat adalah sesuatu yang paling penting ya. Kalau kita sakit, apapun itu kan tidak enak rasanya. Dan jangan lupa semangat ya. Kalian masih muda, harus semangat semuanya. Bioteknologi ya. Nah, kira-kira menurut kalian apa itu ya bioteknologi ya? Oke, nama ya, menyebutkan nama. Firnanda, silakan. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari atau merekayasa suatu bagian dari makhluk hidup atau makhluk hidupnya untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Oke, coba pelan-pelan ya. Suatu cabang ilmu untuk merekayasa suatu makhluk hidup. Iya, untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi ada dua ya, ada bio dan teknologi. Nah, LCD termasuk teknologi enggak? Iya, laptop termasuk? Iya, kalian setiap hari membawa gadget ya, teknologi? Nah, apakah ini semua bioteknologi ya? HP, laptop, LCD? Bukan ya. Kenapa kok bukan? Tidak ada kaitannya dengan makhluk hidup ya, tidak ada makhluk hidupnya. Oke, sebelum kita lanjut ya, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian ya sebagai peserta didik itu mampu menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Ya, jadi selain kalian belajar ya, karena kurikulum juga tujuannya apa? Kalian nanti bisa menerapkan prinsipnya untuk kegiatan manusia yang sejahtera. Yang kedua, nanti kalian bisa menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip bioteknologi sederhana di rumah. Ya, diharapkan nanti kalian bisa terampil, kemudian punya rasa percaya diri ya, kemudian kalau produknya bagus, kemudian baik, nanti bisa dijadikan wirausaha menghasilkan sesuatu atau keuntungan. Silakan ya, dibuka sudah saya kirimkan ya LKPD-nya. Ya, dibuka filenya. Ada kegiatan apersepsi ya. Nah, ada kegiatan membaca ya di sini, literasi. Selain enak ya, kalsiumnya tinggi, apalagi? Ya, Zeza ya.
Oke, sebagai sumber energi ya, tenaga ya sebelum sekolah. Oke, ada lagi manfaat susu? Protein tinggi ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan ya. Nah, hal menarik apa ya yang bisa kalian kemukakan? Nah, silakan ya ditulis di bukunya masing-masing, nanti kita diskusikan ya. Ada 4 permasalahan ya. Ini. Yang kedua, sebutkan dampak bagi tubuh jika mengkonsumsi susu basi ya. Terus yang ketiga, apakah yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan susu yang cepat basi? Ya, diapakan kira-kira ya? Yang keempat, apakah solusi yang kalian temukan itu termasuk proses bioteknologi atau bukan? Ya, nanti silakan ya bergantian untuk menjawabnya. Artikel tersebut, hal menarik apa yang kalian bisa kemukakan? Hal yang menarik menurut saya pada artikel tersebut bahwa susu itu bisa basi akibat bakteri yang masih terdapat pada susu yang memakan gula pada susu atau laktosa, sehingga dapat mengakibatkan susu cepat membusuk dan bakteri menjadi. Oke, jadi ada beberapa poin ya. Jadi yang pertama di susu tadi ada laktosa ya. Laktosa itu apa, Rek? Karbohidrat ya. Banyak gulanya, banyak sumber energinya ya. Yang kedua ada bakteri lah ini. Jadi kenapa kok susu itu bisa basi ya? Karena ada bakterinya. Beberapa gaya belajar yang berbeda-beda ya. Saya bagi dulu ya kelompoknya. Kelompok 1 ya, Eki Prastiwi ya, Gilang, Muhammad Zaldi. Kemudian kelompok 2 Ahmad Pradipta Justisia, Anindya Ragi. Ya, sekarang bisa berpindah ya sesuai dengan kelompoknya, tetap dengan tertib ya, suara yang tenang ya. Oke, saya bagi ya LKPD-nya ya kepada tiap kelompok. Iya, sama-sama. Ini satu kelompok ya. Oke, yang pertama silakan menuliskan nama anggota kelompoknya ya. Ada yang pernah menggunakan scan ya. Nah, coba di-scan dulu ya. Jadi pakai Google, kemudian tekan kamera, nanti akan muncul scan me ya. Ada 3 pilihan ya. Boleh semuanya nanti ya. Kemudian kalau sudah itu ya alasannya kenapa ya. Misalnya memilih pembuatan tempe kenapa ya, memilih yogurt kenapa, apakah di rumah banyak kedelai, banyak susu gitu ya. Ini ya. Tanya apa cari sendiri? Iya. Bahan yang ditemukan dan dapat dikreasikan untuk Kelompok 6 Mau tempe, Pak. membuat tempe ya. Biar bisa dipenyet. Oh iya, dipenyet ya, buat tempe penyet. Iya. Kemudian setelah itu ya, menuliskan alat bahannya apa yang digunakan. Setelah itu silakan nanti menyusun jadwal kegiatan ya. Kegiatan proyeknya kan berarti dimulai hari ini ya, Jumat ya. Tanggal berapa? Tanggal 6 Januari, kemudian besok itu ngapain ya, kemudian minggunya ngapain,
Seninnya ngapain dan seterusnya ya sampai jadi produknya ya. Menentukan jadwalnya ya, hari ini tadi merencanakan, ditulis dulu hari tanggal ya, hari ini apa saja ya, kemudian kalau misalnya beli bahannya kapan ya, ini boleh diangin-angin aja, boleh pokoknya apa, diangin-anginkan, kemudian apa, dijemur sebentar tak apa-apa ya, jangan sampai kering pokoknya ya. Nah itu langsung diberi ragi ya, untuk rapet diberi lubang-lubang sudah jadi, bisa plastik, bisa daun pisang. Nah itu tadi ya, inovasinya diberi rasa kan bisa ya, misalnya gelas pertama rasa apa, kira-kira enak mana ya, nah kan bisa nanti ya. Kalau nanti misalnya jadi berhasil, bisa nggak kira-kira dijual ya, kan bisa ya, jadikan apa, wirausaha ya, paling nggak nanti saya sudah berhasil ya membuat ya. Yang buat tape pun sama, jadi nanti raginya itu seberapa, ada yang sedikit, ada yang banyak, itu kira-kira enak yang mana gitu ya. Itu namanya variasi. Satu kelompok saja untuk menjelaskan sampai tahap mana ya, ke depan ya. 3 orang saja silakan mewakili ya. Tenang dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 4 ingin membuat tempe. Lalu alat dan bahan yang digunakan. Alasannya adalah bahannya itu mudah dicari, lalu proses pembuatannya itu mudah, dan ada anggota yang berpengalaman, jadi lebih mudah untuk membuat tempe. Oke, sekarang ya silakan berkelompok ya, sesuai dengan kelompoknya yang kemarin ya. Silakan berpindah berkelompok. Kemudian nanti silakan menyiapkan apa yang akan dipresentasikan ya ke depan. Jadi kegiatan presentasinya nanti ya, satu kelompok diberi waktu 6 menit ya untuk menjelaskan apa videonya, kemudian juga menampilkan produknya ya, kemudian juga nanti sedikit ya kita uji apa, organoleptik ya, kita uji rasanya bagaimana ya, kalau memungkinkan. Kemudian nanti kelompok yang lain silakan memberikan masukan ya atau pertanyaan terkait dengan kelompok yang maju. Jelas ya? Oke, nanti yang maju nanti menyampaikan salam dulu, anggotanya siapa, kemudian langsung menjelaskan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan cara kami membuat tempe. Jadi pertama dicuci, direndam selama 3 jam. Lalu rebus kedelai selama 5 menit setelah mendidih yaitu. Tambahkan ragi tempe, lalu masukkan ke dalam plastik. Selesai, terima kasih. Tangan ya, wah, bagus ya. Oke, bagus ya. Oke, silakan kalau ada masukan atau pertanyaan dari kelompok yang lain ya. Oke, nama dan kelompok ya. 2 orang tadi ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fania Faradila dari kelompok 3. Ya. Di sini saya izin bertanya, kelompok kalian kenapa kok lebih memilih plastik daripada pakai daun pisang? Pohon pisang gitu. Kesusahannya, iya, kesusahannya yang lebih gampang aja plastik. Dan kalau kami juga udah punya plastiknya, jadi nggak usah beli juga, jadi langsung pakai plastik aja. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa ya, biar mencoba ya, juga mencoba satu nanti nyoba ya. Manis ya, manis ya. Manis. Iya, setelah ini saya coba juga. Iya harus.
kemudian membuat apa lagi tadi? Tape ya, kemudian membuat yogurt ya. Nah, ternyata ketiga produk tadi ya termasuk bioteknologi yang mana? Konvensional ya atau tradisional. Singkat ya, cepat ya. Kemudian kekurangannya lah tadi ya, beberapa ada yang belum maksimal, enggak apa-apa ya. Memang kualitasnya belum terjamin 100% ya. Kemudian juga apa? Kita belum bisa memperkirakan hasilnya ya. Contohnya tadi pembuatan yogurt, tape, tempe, apalagi selain 3 tadi? Keju, mentega ya, nata de coco gitu ya. Ini. Oke, kegiatan terakhir ya, kita sudah lalui tadi yang presentasi. Kegiatan terakhir adalah kegiatan mengevaluasi ya dan merefleksi apa yang sudah kalian buat, kalian kembangkan ya. Mungkin beberapa di antara kalian ya bisa memberikan refleksinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras lagi. Nama saya Farah Ahmad Fadio, nomor absen 14. Izin untuk menyampaikan refleksi, evaluasi atau kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran hari ini. Jadi tadi itu kita belajar menerapkan langsung praktek bioteknologi, ada yang buat yogurt, tape, dan juga tempe. Dan juga kita tahu bahan-bahan apa saja yang digunakan serta langkah-langkahnya, terus apa mikroorganisme atau makhluk hidup yang ada di dalam 3 produk kita itu tadi. Misalnya kayak yogurt tadi kan ada lactobacillusnya, terus kayak tempe tadi ada yang Rhizopus oryzae-nya itu tadi juga. Kalau tape tadi Saccharomyces cerevisiae-nya. Jadi kita bisa pelajari dari itu, terutama apa yang kita bikin sendiri. Jadi kita paham untuk penerapan bioteknologi di kehidupan sehari-harinya. Sudah selesai ya? Sudah ya, oke. Masih semangat ya? Masih ya, oke. Nah, supaya semangat ya, ayo kita gerakkan tubuh kita biar sehat. Berdiri semuanya, ayo berdiri ya. Berdiri semuanya ya. Nah, ya. Nah, tadi kalian sudah belajar ya, pasti otaknya sudah mulai lelah ya. Nah, ya. Oke, sekarang biar tangannya lemes lagi, lentur lagi ya. Coba tangannya digerakkan begini semuanya ya, digerakkan pelan. Kemudian nanti apa? Hentakkan kemudian bilang, "Wah," itu yang keras ya. Nah, wah itu 1 2 3. Wah. Sekarang punggungnya pelan-pelan di begini ya. Nah, temennya gantian silakan ya. Dipukul-pukul. Nah, ya. Pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan dulu kembali ke balik kanan ya. Ya. Pelan-pelan sekarang ya, pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan ya. Oke. Ya. Oke, sebelum kita tutup ya, saya minta satu anak untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini, menyenangkan, sedih, atau apa namanya, capek ya. Nah, silakan. Oh, Firnanda, silakan ya, berdiri memberikan, ya. Menurut pendapat saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan juga sangat seru karena kita juga bisa mencoba berbagai macam olahan dari bioteknologi konvensional sendiri. Senang ya, Firnanda ya. Oke, terima kasih ya. Itu kemudian sebelum kita tutup ya, kita berdoa dulu supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini diberikan manfaat ya. Kemudian ilmunya berkah semuanya, pinter semuanya, sukses semuanya ya. Silakan Ketua Kelas Gilang ya, memimpin berdoa. Ya, terima kasih Gilang ya. Oke, sampai jumpa lagi ya pada pertemuan berikutnya ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.